Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Jo Vlog yang membahas soal persoalan dunia perojolan yang saya khususkan untuk mitra driver Shopee Food dan juga buat Sobat Jos yang baru gabung di driver Shopee Food. Oke teman-teman, seperti biasa kalau saya di rumah berarti cuaca di luar tahu lah ya, sedang tidak baik-baik saja. Jadi ini udah hujan lagi di Bekasi ya teman-teman. Jadi sambil nunggu cuaca cerah, cuaca tersenyum kembali, ini saya mau bahas sesuatu yang lagi simpang siur nih teman-teman. Ini mungkin singkat aja, nggak panjang-panjang lebar. Walaupun nggak bisa ya singkat-singkat. Kalau saya tuh rada-rada sulit gitu teman-teman. Ngomong singkat jelas padat tuh saya nggak bisa. Jadi ya mohon dimaklumi lah ya. Jadi waktu kemarin hari Rabu saya lagi scroll YouTube itu nggak sengaja masuk di beranda. Jadi ada berita soal ojol ini dapat THR apa enggak. Nah itu lagi simpang siur banget ya teman-teman ya. Alhasil saya cari informasi di beberapa artikel dan saya ini ambil salah satu artikel yang dikutip dari Liputan 6. Oke, jadi saya bakal bacain artikelnya ya teman-teman ya. Hore, ojek online dan kurir paket berhak dapat THR Lebaran 2024. Liputan6.com, Jakarta. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menghimbau perusahaan transportasi online hingga logistik untuk memberikan tunjangan hari raya atau THR keagamaan Lebaran Idul Fitri 2024. Menyusul ojek online hingga kurir paket logistik termasuk kelompok profesi yang berhak menerima THR Lebaran. Oke, lanjut. Terkait ojek online, kurir logistik termasuk yang kami himbau untuk dibayarkan THR, kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau PHI JSK Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers pelaksanaan THR Lebaran 2024. Di Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta Senin tanggal 18 Maret ya teman-teman. Dirjen Indah menerangkan bahwa profesi ojek online hingga kurir paket logistik termasuk dalam status perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Meskipun status ojek online maupun kurir paket logistik berdasarkan kemitraan. Walaupun hubungan kerjanya adalah kemitraan, tapi masuk dalam kategori pekerja perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Jadi ikut dalam Conference SE atau surat edaran THR katanya ya, kata dari Dirjen Indah Anggoro Putri. Nah, jadi walaupun kita masuknya sebagai mitra, tapi kita masuk dalam perjanjian kerja waktu tertentu ya teman-teman ya, atau PKWT. Makanya kita berhak mendapatkan THR. Nah, jadi hal ini sebagaimana diatur dalam surat edaran atau SE nomor M-HK-04.00/3 angka Romawi 3 strip 2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Kami sudah jalin komunikasi dengan para direksi, manajemen, para ojek online atau khususnya platform digital pekerja termasuk kurir-kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya. Sebagaimana tercakup dalam SH THR ini, kata Indah. Jadi kementerian udah udah jalin komunikasi sama pihak-pihak perusahaan ojek online maupun kurir logistik ya teman-teman. Jadi kita itu berhak dapat THR nih teman-teman. Tapi ada tapinya teman-teman ya.
Apakah benar bakal cair? Nah, nanti kita kulik ya teman-teman ya. Kita kulik berdasarkan logika dan pengalaman pribadi aja. Jadi di sini saya mau bacain lagi, saya baca. Nah, ini nih. Waduh, lobet. Jadi dia menegaskan, dia itu indah kayaknya, indah yang tadi tuh. Menegaskan batas akhir pembayaran THR itu adalah H-7 sebelum Idul Fitri 1445 Hijriah atau Lebaran 2024. Ida menyebut, Ida ini teman-teman ya. Ida menyebut hal ini tertuang dalam surat edaran yang sudah disebarkan kepada pengusaha dan jajaran pemerintah daerah. Menaker, Ida menyebut THR jadi satu kewajiban perusahaan kepada para pekerjanya. Ya, jadi THR itu paling lambat harus cair sebelum H-7 Lebaran teman-teman. Jadi sekarang itu masih H-2 minggu lebih. Kita tunggu aja perkembangannya, apakah benar-benar bakal cair. Tapi setelah kemarin saya sambil cari-cari informasi ya teman-teman ya. Jadi ada dari aplikasi yang hijau salah satunya itu udah cair tapi berbentuk bakal cair tapi berbentuk insentif teman-teman. Sama ada program bantuan murah kayak sembako gitu tuh. Ralat ya, koreksi kalau misalkan saya salah. Nanti teman-teman bisa sambil cari-cari informasinya di media sosial lainnya ya, atau bisa cari-cari di YouTube. Jadi kemarin saya sempat baca beritanya begitu tuh. Jadi kalau ada salah satu aplikasi hijau yang THR-nya berupa insentif sama bantuan sembako murah teman-teman. Jadi menurut teman-teman gimana? Kalau menurut pribadi saya, kalau itu namanya bukan THR ya teman-teman ya. Yang namanya THR sesuai dengan pengalaman pribadi saya, dulu pernah bekerja di salah satu rumah sakit swasta. Jadi yang namanya THR itu dibagiin dengan cuma-cuma. Itu biasanya THR dapatnya 1 bulan gaji ya teman-teman. 1 bulan gaji. Tapi karena kita sebagai driver nggak ada gaji, kita adanya harian, jadi hasilnya harian itu nggak tahu hitungan THR-nya berapa. Kalaupun dapat teman-teman ya. Ya kita berdoa aja teman-teman. Kali aja beneran cair, kali aja ini pihak-pihak perusahaan terbuka pikirannya ya. Jadi tapi gini nih teman-teman ya. Nah ini tapi yang tadi nih kita bahas. Jadi kalau pemikiran saya ya, masalahnya driver ini nggak sedikit teman-teman. Driver ini ratusan bahkan jutaan kayaknya deh. Nah itu kalau misalkan bener dapat THR, perusahaan bangkrut apa enggak masalahnya. Nanti kalau bangkrut yang ada nggak bisa kita nggak bisa jadi mitra lagi ya teman-teman ya. Perusahaannya bangkrut nggak jalan lagi ya gimana gitu. Tapi mungkin bisa juga cair, gak usah banyak-banyak lah. Kita juga sebagai, kalau saya pribadi ya, kalau teman-teman yang lain nggak tahu, mungkin ada yang kebutuhannya banyak ya teman-teman ya. Kebutuhan kita kan beda-beda nih. Apalagi yang udah berumah tangga itu pasti kebutuhannya lebih banyak. Kalau saya pribadi gak usah gede-gede lah, yang penting cair. Yang penting cair, gak usah gede-gede. Ya kata kasarnya 300.000 lumayan buat beli beras ya 20 kilo teman-teman. Karena sekarang sembako lagi mahal-mahalnya. Jadi lumayan kalaupun dapat 300 cuma-cuma. Tapi lagi teman-teman ya. Semoga aja lah. Saya juga nggak mau nggak mau memberikan statement apapun ya. Saya cuma berdoa aja. Semoga pihak perusahaan benar-benar memikirkan drivernya gitu ya. Jadi benar-benar memperhatikan drivernya nih. Ini kementerian udah udah benar-benar nge-push banget nih. Udah jos banget nih dari pihak kementerian. Jadi
bener-bener mikirin drivernya. Nah sekarang tinggal dari pihak perusahaan, gimana tuh? Coba dah, ayo dah sekarang. Jadi jangan driver mulu yang istilahnya ditumbalin. Kita udah, tanggung jawab kita udah besar di jalan gitu. Walaupun kata kasarnya ya cuma jasa pengantaran istilahnya, cuma tanggung jawabnya besar gitu. Apalagi kalau kita lagi nganter-nganter paket, barang yang mahal, hilang kita yang ganti, rusak kita yang ganti. Kita ya sebagai driver tolonglah kepada perusahaan ya. Sama saya sih berharap ini untuk driver, untuk Shopee Food ya, untuk pihak aplikator mohon dibenahi lagi sistemnya. Jadi jangan carut marut kayak driver Shopee ini banyak banget yang ditumbalin. Jadi banyak dari teman-teman juga yang komen tiba-tiba dapat penalti, nggak ngelakuin kesalahan apapun dapat penalti. Terus ada juga dari teman-teman yang narik someday kurang puas dengan dapat poin cuman segitu. Terus juga argonya nggak sesuai gitu dengan pengantaran yang sebanyak itu gitu. Someday kan paling banyak 8 orderan tuh, tapi dapet apa? Jadi dapet argonya nggak sesuai lah ya. Jadi banyak juga dari teman-teman yang komen ke saya, yang komen di beberapa video saya. Jadi baik yang mengeluh, ya tolonglah dari pihak aplikator lah. Ini udah banyak yang ngeluh, masa drivernya nggak mau didengerin sih? Nanti kalau drivernya semua tiba-tiba mogok kerja, mogok narik, nah repot sendiri ntar yang ada. Pada nggak mau ngambil orderan, repot ntar. Tolonglah ya buat para pihak aplikator. Jadi kalau driver diperhatikan, pasti driver juga akan ngasih tanggung jawab yang lebih nih buat para customer. Jadi bahkan driver tidak segan-segan buat ngasih performa yang terbaik lah gitu kan. Karena ya itu balik lagi, kalau drivernya diperhatikan pasti driver juga bakal nggak ngurang-ngurangin kerjaan lah, bakal ngasih lebih lah ya. Pokoknya mungkin itu aja teman-teman ya yang mau saya sampaikan. Jadi kemarin nggak sengaja lagi rebah-rebahan, lagi scroll YouTube, di beranda ada THR ojol nih ya. Saya berharap sih semoga cair ya teman-teman ya. Buat teman-teman juga lumayan kalau cair buat lebaran, buat tambah-tambahan beli baju lebaran, atau buat tambah-tambahan bikin ketupat ntar pas lebaran ya. Ya oke. Jadi videonya sampai di sini dulu. Buat teman-teman semua tetap jaga kesehatan, tetap berhati-hati di jalan karena cuaca sekarang masih tidak terlihat baik-baik saja. Jadi intinya semangat terus, jangan kendor. Apapun hasil yang kita dapat, kita syukuri aja, karena rasa syukur kita adalah bentuk bentuk inilah istilahnya, biar kita tuh nggak jadi orang yang selalu istilahnya menggerutu di jalan teman-teman. Istilahnya ya jangan ngomel-ngomel di jalan lah. Lu bang, sobat bang, kayak lu nggak aja. Sama teman-teman, saya juga masih kayak gitu. Sama, saya juga masih suka ngedumel di jalan. Kadang masih suka kesel di jalan. Ya namanya manusia ya gitulah ya teman-teman ya. Cuma sebisa mungkin kita kurangin lah. Ya intinya itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata dan perkataan atau perbuatan saya yang kurang baik atau kurang sopan atau menyinggung pihak manapun. Saya mohon maaf. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah stay sampai sekarang di channel Mas Jo Vlog, yang selalu nonton video saya sampai habis. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah komen. Mohon maaf buat teman-teman yang
komennya nggak sempet saya bales ya teman-teman ya, karena udah alhamdulillah retensinya udah banyak, terus juga komunikasi di kolom komentar udah lumayan banyak, alhamdulillah. Terima kasih buat dukungannya. Semoga saya terus bersemangat untuk bikin konten di dunia perojolan, khususnya buat driver Shopee Food. Dan semoga saya sehat juga biar bisa terus bikin konten dan memberikan informasi tentang dunia perojolan ya teman-teman. Oke, jadi dari Bekasi Timur saya mengabarkan, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit.